Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di dalam diri kita ini hati memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat vital. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya pada diri kalian itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh diri kalian itu. Wa idza fasadat, sebaliknya jika segumpal daging itu buruk, fasadal jasadu kulluh, maka buruk busuk pula seluruh diri orang itu. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa yang aku maksud segumpal daging itu adalah qalb atau hati. Kalau kita baca kamus bahasa Arab, qalbun itu artinya pertama pusat atau hulu. Jadi dengan arti demikian, hati itu menjadi pusat dalam diri kita, bahagian terdalam. Bahagian luarnya adalah pikiran perbuatan kita. Jadi semua pikiran perbuatan kita itu diolah dalam hati, didorong oleh hati. Hati itu seperti hulu. Kalau sungai itu hulunya jernih airnya, insya Allah bisa jernih sampai ke hilir, gitu ya. Tapi kalau keruh di hulu, maka kemungkinan keruh pula di hilirnya. Jadi kalau hati itu keruh, pikiran, gagasan, ide, perbuatan-perbuatan pun menjadi keruh. Nah, disitulah hati itu sebagai pusat atau sebagai hulu dalam diri kita. Yang kedua, hati itu menggerakkan. Di makna hati itu menggerakkan sesuatu yang menggerakkan diri kita. Kata Ibnu Qayyim, hati itu seperti raja dalam diri kita. Raja memerintahkan, menggerakkan rakyatnya. Seperti komandan perang yang menggerakkan pasukannya, prajurit, mengikuti kehendak sang komandan. Nah, begitu pula hati dalam diri kita, dia menggerakkan. Kalau hati itu diliputi iman, maka dia menggerakkan diri kita ini untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan. Semakin kuat iman di dalam dada, semakin banyak pula amal kebaikan yang dapat kita kerjakan. Ramadan bisa kita selesaikan sampai akhir, amaliyahnya kita selesaikan dengan baik kalau hati itu menggerakkannya karena diliputi oleh keimanan yang kuat. Sebaliknya kalau kosong atau minim imannya itu, maka hati itu hanya bisa menggerakkan diri kita beribadah selama Ramadan dalam batas waktu tertentu. Nah, seminggu sudah nggak ke masjid lagi, atau 2 minggu nggak ke masjid lagi, karena kadar iman yang menggerakkan hatinya itu cuma sampai demikian. Itu fenomena iman dikaitkan dengan amal perbuatan. Yang ketiga, hati itu artinya berbolak-balik. Jadi hati itu tidak konstan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan terkadang mereka itu paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kadang-kadang kita merasa sangat bersemangat beribadah, sholat, tapi kadang-kadang malasnya minta ampun. Itu artinya hati itu berbolak-balik. Makanya ada doa dari Nabi, ya muqallibal qulub, wahai sang pembolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ya Allah dalam agama, atau tsabbit qalbi ala ta'atik, tetapkanlah hatiku ya Allah dalam ketaatan kepadamu. Nah, untuk itu memelihara hati ini agar baik, agar kuat mendorong kita kepada kebaikan-kebaikan, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ighathatul Lahfan
menyarankan kita untuk melakukan 7 hal secara singkat. Pertama, perbaiki akidah kita, iman kita diperkuat, karena itu yang akan mendorong hati melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah memperbanyak doa, seperti tadi, doa agar hati kita tetap dalam agama. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran, karena Al-Quran itu syifaa'un lima fis sudur, pengobat penawar pada penyakit hati. Jadi hati kita sehat dengan baca Al-Quran, apalagi dengan tadarus mempelajari Al-Quran. Jadi kalau membaca tilawatul Quran atau qiraatul Quran, kalau tadarus itu disertai dengan memahami, dengan mempelajari. Kemudian baik evaluasi diri. Apakah ada penyakit dalam hati kita? Itu diukur dengan, kalau ada kebaikan, kita berada pada jajaran pendukung, penonton, atau penentang. Kalau dari jajaran pendukung itu sehat hatinya. Kalau ada keburukan, kita berada pada jajaran penentang, penonton, atau pendukung. Kalau pendukung, bermasalah hatinya. Itu aja ukurannya. Kalau sakit di dalam badan kita ini bisa diukur dengan termometer, tapi kalau hati diukur dengan kebaikan, keburukan, kita berada di pihak mana? Itu evaluasi. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, maka perbanyak ketaatan dan hindari maksiat, karena dengan ketaatan maka hati semakin baik, dengan kemaksiatan hati itu akan semakin kotor, dan itu yang mendorong keburukan-keburukan. Banyak maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.